lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Wis arep ilang ora tak Mbak Yus ilang nek keringet. Balik lagi. Unggulnya Prabowo Gibran di quick count di sisi lain jadi bahan yang menyenangkan bagi kita pendukung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Kenapa? Kita lihat apakah banyak hal yang pernah kita singgung, utamanya komitmen meneruskan program Pak Jokowi. Kualitasnya masih sama. Apakah program-program yang direncanakan misalnya Mam Ciang dan Nenen gratis akan terrealisasi? Apakah duit negara per hari bakal disebar 1 triliun lebih buat ngejalanin program itu? Hah? Gimana? Memang sih pergantian jabatan presiden masih Oktober. Ning ya Bu Ning, setidaknya sebagai kubu yang tidak sejalan, boleh dong kami ini nanya-nanya, kan? Ngoser yang berbahagia. Jangan dikira Mbak Yus akan terus-terusan larut di dalam kesedihan, dalam duka, dan dalam beban berkelanjutan. Stop semua dan ayo kita lekas bergegas meneruskan hidup. Sudahlah teman-teman, jangan terlalu meratapi apa hasil pilpres kemarin. HP ku ki lho, HP ini Mbak Yus dari hari Rabu jam 13.30. Wes ramandek dhewe kanca-kanca maupun penggemar pada nanya, kok bisa gini? Hasilnya kenapa beda? Yo Mbak Yus yo. Piye ya? Aku ra trimo ki Mbak Yus dan yo sak teruse wis ngono kuwi. Ya sudahlah. Yang sudah berlalu ya sudahlah gitu loh. Kita hidup itu kan bukan kemarin saja. Wis mengalami banyak ujian. Belajarlah sama Pak Ganjar maupun Profesor Mahfud. Move on. Ayo move on. Mbok kira pendukungnya Pak Prabowo kabeh seneng. Yo, seneng kan yo pas saat tahu menang. Begitu pagi tadi atau akhir bulan wayahe gaji entek atau awal bulan butuh duit bulanan yo, padha wae mbek awake dhewe mikir lah, duit wis entek. Piye iki yo? Yang membedakan 3 pendukung perasaan di hari Rabu sore sampai malam. Itu kelas pendukung kayak kita. Nek pendukung di tim sukses itu beda lagi. Tapi apa kemudian di TKN sekarang ini bebek saja? Ingat loh, mereka itu ada 8 partai pengusung. 4 partai di Senayan, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Sedangkan yang tidak punya kursi ada PBB, PSI, Gelora, Prima, dan Garuda. Ditambah lagi ada individu-individu non-partai yang gabung di sana. Hehe, sopo ayo? Ada Bang Marwarar Sirait, Bang Budiman Sujatmiko, lalu relawan seperti Projo, Samawi, Bolone Mase, dan lain sebagainya itu. Memangnya semua yang bergabung di sana tidak pada minta jatah. Tentang hal ini sebenarnya sudah disinggung sama Bu Koni. Itu sudah pernah disinggung Bu Koni juga sebelum coblosan. Soalnya beliau sempat ditawari jabatan Wamenhan maupun Wamenlu. Tadi melu deg-degan iki gimana nasibnya Bu Koni ya? Bila suara sebelah mendominasi begitu. Kembali ke soal jabatan menteri. Koalisi gemuk begitu, apa nggak bakal menghabiskan jatah? Masihkah ada tempat bagi kalangan profesional yang jadi menteri? Mbak Yus juga penasaran apakah Pak Hasyim bakal jadi menteri juga? Iya ding. Ada novel Pak Mukmin, ada Neno Warisman, ada Bung Noel. Kira-kira bakal jadi apa ya mereka? Tolong ya dibantu jadi apa? Prok. Makanya bila benar quick count sama seperti real count, Mbak Yus ki yo lost banget. Tinggal nonton apa yang bakal terjadi di masa depan. Lah yang ngono toh? Lah serta berharap PDIP, P3, Hanura serta Perindo jadi oposisi saja. Nek gabung ndak malah nggak sehat. Dikira nggak teguh di pendirian.
penting juga kita buktikan apakah omongan Bu Kony yang benar atau bantahan Pak Rosan Roslani yang benar. Belum lama kan beliau mengaku jika berdasar yang disampaikan Ketua TKN Pak Prabowo hanya jadi presiden 2 tahun saja. Naiknya Gibran dari wali kota menjadi wakil presiden juga menjadi sejarah sendiri. Justru kemenangan Prabowo Gibran bakal membuat kita tahu akan seperti apa pemerintahan ke depan. Masihkah Pak Jokowi bisa intervensi? Cawe-cawe, upek pemerintahan. Oh ya, mungkin itu masih nanti ding ya, yang jarak dekat saja. Apakah pengawalan Prabowo Apakah pengawalan Prabowo bakal makin ketat? Apakah ada perubahan sikap Prabowo dalam menjalankan tugas? Atau setidaknya bagaimana cara Prabowo membentuk pemerintahan? Secara pribadi, Mbak Yus juga 50% kabinetnya Prabowo berisi orang-orang politik. Yang jelas Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024 awalnya menteri yang berasal dari partai berjumlah 16 dari 34 orang. Dan tahun kemarin komposisinya jadi 18 orang dari 34 menteri. Akankah kalangan profesional bisa mengimbangi jumlah jatah menteri dari politisi atau orang-orang dekat Prabowo? Aku mulai belibet iki. Iya, jadi pengen bikin tebak-tebakan nih aku. Kayak Bang Fahri, Bang Noel, Bang Fadlizon. Bakalan jadi menteri apa ya mereka? Ya gue mau Pak Tarno, prak dibantu ya jadi apa? Prediksi Menporanya Bang Marwarar. Menteri desanya Bang Budiman. Iya. Mas Ahaye jadi menteri apa nih, Doh? Hah? Jadi menteri apa ini? Mendagri. Yang jelas saking banyaknya pasukan mereka wes genah berduyun rebutan posisi. Bagusnya sih Bung Fahri jadi Menkumham atau Menko Polhukam. Lalu Menparekrafnya ada Bang Deddy Corbuzier. Menteri agamanya Gus Miftah. Bener sih orang-orangnya komplit ya. Njuk kalangan profesional mau ditaruh di mana terusan itu? Nah, Menteri Keuangan masih tetap Bu Sri Mulyani kah? Kok ragu ya? Bu Sri masih mau menjabat di situ? Ya sebelumnya kan sempat muncul tuduhan Pak Prabowo bilang jika ada Menteri Pak Jokowi yang pro neolib juga. Dan banyak kalangan bilang yang dimaksud di situ itu adalah Bu Sri Mulyani. Wah. Satu lagi kelingan. Ada Pak Yusril juga. Dia bisa dapat posisi jaksa agung adanya. Ya mungkin grup mereka belum mikir ke sana. Nek wayahe se bahagia yo. Happy sih. Masa pergantian masa jabatan masih hingga Oktober atau 7 bulan lagi. Wes happy monggo lah happy dulu ya. Nah, dalam 7 bulan ke depan bisa jadi masa bulan madu yang indah. Atau justru sebaliknya. Di dunia ini yang abadi hanya kepentingan, bro. Perkawanan belum tentu langgeng. Apalagi jika kepentingan yang berbicara. Maka rakyat akan sama-sama menyaksikan apakah kepemimpinan Prabowo Gibran benar-benar bisa melanjutkan apa yang sudah diletakkan presiden sebelumnya. Mari kita lihat. Oke, segitu dulu ya para ngosernya Mbak Yus yang budiman. Kita akhiri dulu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.